Saya ingin sedikit memberikan pendapat saya terkait dengan sanksi FIFA terhadap timnas Indonesia, terhadap Indonesia begitu. Kita semua tentu ikut merasakan kekecewaan ini. Ini adalah menandakan bahwa ketidaksiapan mental dan perilaku kita sebagai penonton, sebagai supporter itu kembali dipertontonkan. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya moral dan perilaku kita sebagai supporter Indonesia itu memang begitu buruk, teman-teman ya. Entah karena kita sendiri tidak bisa membawa diri, atau kita sendiri memang yang tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, atau ini adalah kesalahan federasi yang tidak memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada supporternya, atau barangkali ini adalah kesalahan pemerintah, tentu dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena sama sekali 25 Maret teman-teman, ketika Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, di mana supporter Indonesia itu terdeteksi atau diketahui melakukan sebuah tindakan yang tentu tidak patut untuk ditiru oleh supporter yang lain. Tindakan diskriminatif atau ujaran kebencian terhadap Bahrain. Salahnya adalah bahwa noda ini akan menjadi jejak digital. Noda ini akan menjadi sejarah buruk untuk persepak bolaan Indonesia. Bahwasanya kita sering bermasalah. Supporter kita sering membuat ulah. Jadi kita masih ingat bukan bahwasanya beberapa tahun yang lalu Indonesia juga pernah bermasalah dan ditegur, bahkan dikunjungi oleh FIFA ketika 135 orang meninggal ketika waktu itu terjadi kerusuhan juga, yang mana kebanyakan supporter yang menjadi korban itu laki-laki. Jangan lupa subscribe Bionika channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Channel yang selalu konsisten memberitakan tentang olahraga, dalam hal ini sepak bola tentunya, dan tentu olahraga umum lain. Namun kali ini kita kembali sedikit ingin memberikan informasi kembali tentang timnas Indonesia teman-teman, yang mana ada berita yang sangat mengejutkan, dan tentu sebagian pecinta timnas Indonesia ada yang merasa kaget, ada yang merasa marah, tentu pun juga ada yang merasa bahwa ini adalah hal yang biasa-biasa saja di dalam dunia sepak bola. Tetapi kami sebagai pecinta timnas Indonesia, sebagai supporter yang selalu mendukung timnas Indonesia dimanapun berada hingga saat ini, tentu ini adalah berita duka, berita yang tentu sangat menodai persepak bolaan Indonesia, dan barang tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia pasti merasa tersinggung dengan apa yang terjadi belakangan ini. Banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi beberapa minggu terakhir ini. Yang paling sangat menonjol teman-teman adalah sanksi FIFA terhadap Indonesia. Yang kedua adalah
kerusuhan yang terjadi kembali antara Arema, supporter Arema itu bersama dengan Persik ketika derby kemarin, begitu teman-teman, di mana supporter Arema melempari pemain gitu, sehingga pemain Persik maksud saya, sehingga pelatih Persik itu mengalami luka, teman-teman. Dan saya di sini kebetulan sekali sangat mencintai Arema. Di belakang saya kebetulan ini bukan sengaja saya letakkan di sini, teman-teman ya. Di belakang saya mungkin Anda lihat di situ ada Persik Kediri yang kebetulan juga kemarin bersetegang dengan Arema, dan di sini juga ada Arema. Bukan sebuah kebetulan, tapi saya memang mencintai kedua tim ini, di samping Gresik United yang saat ini juga tidak lagi bisa berprestasi. Di lain waktu nanti kita akan membicarakan soal itu. Tetapi saya ingin sedikit memberikan pendapat saya terkait dengan sanksi FIFA terhadap timnas Indonesia, terhadap Indonesia begitu. Kita semua tentu ikut merasakan kekecewaan ini. Ini adalah menandakan bahwa ketidaksiapan mental dan perilaku kita sebagai penonton, sebagai supporter itu kembali dipertontonkan di 25 Maret, teman-teman, ketika Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, di mana supporter Indonesia itu terdeteksi atau diketahui melakukan sebuah tindakan yang tentu tidak patut untuk ditiru oleh supporter yang lain. Tindakan diskriminatif atau ujaran kebencian terhadap Bahrain, pemain Bahrain tentunya pada saat itu. Namun tentu sebagian teman-teman akan menganggap bahwasanya semuanya itu ada pemantiknya, ada pemicunya, teman-teman. Nah, sebelum kita akan membahas tentang bagaimana perseteruan Indonesia dan Bahrain, supporter Indonesia dan Bahrain, sehingga kemudian supporter Indonesia kemudian membalas ketika Bahrain bermain di GBK. Tapi sebelum itu, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya moral dan perilaku kita sebagai supporter Indonesia itu memang begitu buruk, teman-teman ya. Entah karena kita sendiri tidak bisa membawa diri, atau kita sendiri memang yang tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, atau ini adalah kesalahan federasi yang tidak memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada supporternya, atau barangkali ini adalah kesalahan pemerintah, tentu dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena sama sekali tidak ada atau tidak pernah, atau katakanlah jarang kita mendengar gaungan-gaungan tentang bagaimana rasisme, lalu kemudian bagaimana ujaran kebencian tidak boleh dibawa ke lapangan, tidak boleh diucapkan dalam kondisi apapun. Kita dalam kondisi menang atau dalam kondisi kalah sekalipun, kita sebagai pecinta timnas sebenarnya tidak boleh melakukan ujaran kebencian, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah PR, pekerjaan rumah kita semua untuk membenahinya. Dan tentu para sahabat-sahabatku yang penggiat media sosial atau para konten kreator begitu, tentu dalam hal ini terpanggil untuk memberikan edukasi dan terus menggaungkan tidak boleh dilakukan atau tidak boleh adanya
rasis, ujaran kebencian begitu. Dan nah, ini adalah tanggung jawab kita semua begitu. Nah, setelah adanya sanksi dari FIFA ini, tentu ini mencoreng nama baik Indonesia. Barulah kemudian federasi melalui Exco PSSI Arya Sinulinga kemudian ingin coba membentuk sebuah tim gitu untuk bagaimana melakukan edukasi, memberikan literasi kepada para penonton timnas Indonesia agar supaya tidak melakukan hal-hal yang merugikan begitu, teman-teman. Saya berharap kepada stakeholder yang lain juga memberikan kontribusinya ya, karena ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ujaran kebencian ini terus dilakukan oleh para supporter kita yang memang sama sekali tidak mengetahui apa itu rasisme, sama sekali tidak mengetahui apa itu xenofobia, dan ini harus digaungkan, teman-teman. Kita tidak boleh hanya sekedar mengkritik para pemain. Akibat itu, teman-teman, bahwa Indonesia pada akhirnya mendapatkan 2 hukuman. Yang pertama adalah Indonesia harus membayar denda sebesar 500 juta atau kurang lebih setengah miliar ya, 4 sekian juta begitu. Tentu untuk PSSI besaran nilai ini tidaklah terlalu berat ya, tetapi yang paling berat itu adalah membersihkan nama baik kita di mata internasional akibat pula para supporter kita yang tidak memiliki pengetahuan tentang apa pentingnya dan apa efeknya ketika kita melakukan rasis gitu. Hukuman yang kedua adalah mengurangi jumlah supporter sebanyak 15% dari total kursi yang ada di stadion ketika Indonesia bermain dalam waktu dekat ini. Itu artinya Indonesia harus mengurangi 15% dari penontonnya ketika bermain melawan Cina tentunya. Nah, jadi kalau misalnya dihitung dari kapasitas stadion GBK itu berarti kurang lebih kita harus kehilangan 10.000 penonton di sektor selatan dan utara. Memang sih masih ada kelonggaran, teman-teman. Nah, hukuman itu tidak berlaku kaku, masih fleksibel karena 15% yang tadinya tidak boleh diisi oleh supporter itu masih bisa diisi asalkan kursi yang 15% itu atau 10.000 supporter yang tadinya tidak boleh duduk di kursi utara dan selatan itu boleh, asalkan diberikan atau dialokasikan kursi itu kepada anak-anak, kemudian ibu-ibu atau komunitas-komunitas yang memperjuangkan tentang diskriminatif. Dan tentu dianjurkan atau diminta oleh FIFA untuk membentangkan spanduk yang bertuliskan anti diskriminasi. Nah, karena itu saya pikir itu masih bisa dilakukan oleh federasi atau PSSI ya. Tapi sesungguhnya, teman-teman, hukuman itu buat saya pribadi atau mungkin buat federasi bahwa 2 hukuman itu tidak terlalu berat. Membayar 0,5 miliar begitu atau mengganti supporter yang hilang dengan para anak-anak atau para komunitas atau para kelompok yang membentangkan sebuah spanduk begitu. Saya pikir itu tidak terlalu sulit. Tapi masalahnya adalah bahwa noda ini akan menjadi jejak digital. Noda ini akan menjadi sejarah buruk untuk sepak bola Indonesia. Bahwasanya kita sering bermasalah. Supporter kita sering membuat ulah. Jadi kita masih ingat bukan bahwasanya beberapa tahun yang lalu Indonesia juga pernah bermasalah dan ditegur bahkan dikunjungi
oleh FIFA ketika 135 orang meninggal ketika waktu itu terjadi kerusuhan juga, yang mana kebanyakan supporter yang menjadi korban itu lagi-lagi Arema gitu. Jadi lagi-lagi Arema memang menjadi sorotan. Nah, ini adalah tugas-tugas kita sebagai content creator atau sebagai penggiat media sosial atau mungkin influencer yang lain begitu, untuk menggaungkan terus agar supaya edukasi tentang ujaran kebencian ini tidak melebar kemana-mana, atau bagaimana pentingnya menghadirkan suasana yang kondusif di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Seperti itu. Nah, ini tugas kita semua. Oke, saya ingin mengatakan gini teman-teman, kenapa FIFA concern terhadap perilaku rasis dan ujaran kebencian seperti itu, karena memang kita tahu FIFA ini memiliki prinsip kesetaraan, kemanusiaan, saling menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh ada sekat-sekat di antara seluruh pemain sepak bola di seluruh dunia. Satu lagi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa di setiap pertandingan internasional itu FIFA itu selalu memberikan atau selalu menugaskan pengawas-pengawasnya atau orang-orangnya untuk mengawasi sebuah pertandingan semacam itu. Jadi kita tidak boleh seenaknya berlaku, kita tidak boleh seenaknya berteriak dengan caci makian yang seperti itu, karena itu bisa membahayakan diri kita, tentu dalam hal ini persepak bolaan, dan tentu nama baik Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi begini teman-teman, xenofobia itu adalah rasa takut, tidak suka, atau bahkan benci terhadap orang asing atau orang yang dianggap berbeda, baik dari segi fisik, budaya, maupun kewarganegaraan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Xenos artinya asing dan phobos artinya takut. Xenofobia bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpercayaan terhadap imigran atau ketidaknyamanan terhadap budaya yang berbeda. Xenofobia adalah sikap negatif terhadap orang asing atau orang yang dianggap berbeda. Bisa berupa ketakutan dan kebencian atau permusuhan terhadap orang asing, imigran, atau budaya yang berbeda. Xenofobia bisa muncul karena ketidaktahuan. Ini yang saya katakan teman-teman, bahwa kita terus harus melakukan edukasi terhadap supporter kita yang minim pengetahuan tentang ujaran kebencian. Jadi saya katakan xenofobia tidak selalu berkaitan dengan ras atau etnis, melainkan lebih pada ketidakpercayaan terhadap siapapun yang dianggap berbeda. Xenofobia dapat menyebabkan diskriminasi, kekerasan, dan isolasi sosial terhadap orang yang dianggap asing atau berbeda. Jadi tepatnya di menit ke-80 kemarin, supporter Indonesia tertangkap atau terdeteksi melakukan ujaran kebencian terhadap Bahrain dengan menyebut xenofobia Bahrain dan seterusnya. Dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya untuk kita semua sebagai pecinta timnas Indonesia dan secara umum sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah melakukan dukungan terhadap video ini dengan cara melakukan subscribe, dan bagi teman-teman yang belum melakukannya, saya berharap terus memberikan dukungan terhadap channel ini sehingga saya terus dengan kuat tenaga dan seluruh kekurangan saya dan kelebihan saya terus mengawal timnas Indonesia, dalam hal ini timnas yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Dunia nanti juga berhasil lolos. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.